Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita kembali bersama-sama mengkaji, mencari tahu, lebih memahami kembali hal-hal yang berkaitan dengan keadaan kodrat sebagai seorang perempuan, yaitu menerima takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk para kaum wanita, yaitu adanya haid, nifas, serta istihadah yang menjadi ujian, serta menjadi sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita, untuk mengetahui ketetapan iman kita, ketetapan Islam kita, ketetapan kita untuk terus selalu berlari dan juga mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat semua hal yang Allah Ta'ala tetapkan. Dan kita sampai pada pembahasan masih di dalam kategori haid, tapi tepatnya di dalam bab yang membahas at-tuhru minal haidi wan nifas, yang membahas tentang perkara suci. Jadi kalau kemarin yang kita bahas adalah tentang haid, tentang warna-warnanya darah, tentang bagaimana kapan, usia berapa perempuan itu bisa mengalami haid dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang permasalahan suci, ya, tentang permasalahan suci. Jadi di sini dikatakan mata yuhkamu laha bit-tuhur, sebagaimana seorang perempuan dihukumi sebagai perempuan haid dengan perkara pertama, yaitu ketika mereka melihat darah, ya. Jadi seorang perempuan itu dihukumi sebagai perempuan yang haid ketika mereka melihat darah, itu yang pertama pastinya. Lalu yang kedua, kalau darah itu adalah darah yang pertama kali mereka alami, maka yang disyaratkan adalah usianya harus di atas 9 tahun kurang 16 hari. Ketika usianya di atas 9 tahun kurang 16 hari, maka darah itu dianggap sebagai darah haid. Tapi kalau di bawah itu masih dianggap sebagai darah istihadah dan tidak membuat mereka dihukumi sebagai seorang yang masuk usia baligh. Sedangkan untuk perempuan yang sudah beberapa kali mengalami haid atau yang sudah terbiasa mengalami haid, mereka bisa menganggap haid, istilahnya ketika melihat darah keluar itu dianggap haid, yaitu ketika sudah mengalami masa suci lebih dari 15 hari 15 malam. Jika belum sampai 15 hari 15 malam untuk masa sucinya, maka perempuan ini harus menjalani yang namanya takmilatan lituhur atau penyempurnaan masa suci. Darah yang masih berada di masa 15 hari suci tersebut dianggap sebagai darah istihadah. Sedangkan darah yang keluar setelahnya, setelah masa 15 hari tersebut, baru dianggap sebagai darah haid. Haid. Sekarang kita akan membahas mata yuhkamu laha bit-tuhur, kapan perempuan itu dianggap sebagai perempuan yang suci. Kama annal mar'ah tahidu bi ru'yatid dam, kadzalika fa innaha tathur bin qita'id dam ba'da bulughi aqalli. Jadi perempuan dihukumi sebagai perempuan yang suci sebagaimana mereka dihukumi haid ketika melihat darah, maka mereka dihukumi suci ketika darah itu terputus. Kapan darah itu dianggap terputus? Ketika mereka melihat warna putih bersih atau kering, istilahnya seperti itu, seperti yang diambil dari hal yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah ketika ada seorang perempuan datang dengan membawa tisu atau kapas yang masih berisi warna kuning keruh dari kemaluannya, jadi cairan dari kemaluannya itu diambil sedikit, setelah itu diperlihatkan kepada Sayyidah Aisyah. Lalu setelah itu Sayyidah Aisyah mengatakan la ta'jilna intadiri hatta tarainal qussatal baydo. Jadi jangan buru-buru mandi suci dulu, tunggu sampai warnanya itu putih bersih. Jadi tunggu sampai warnanya itu putih bersih. Jadi patokan perempuan itu suci adalah ketika mereka melihat warna putih bersih.
Jadi tidak bisa kita melihat, oh maaf, di celana dalam saya sudah nggak ada lagi warnanya, oh di pembalut saya sudah nggak ada lagi warnanya, langsung mandi suci, nggak bisa. Jadi kita harus melihat dulu, istilahnya ambil 2 kapas atau ambil 2 tisu, yang satunya lagi maaf dimasukkan ke bagian kemaluan yang keluar darah dari tempat tersebut. Setelah itu yang kapas satunya lagi kita ludahin. Kalau disamakan, oh sudah sama-sama putih, baru mandi suci. Karena kalau tidak, berarti misalkan masih kuning atau masih keruh, kita sudah mandi suci, maka berarti kita mandi suci di saat darah itu masih keluar, di saat ketika kita masih dianggap sebagai perempuan yang haid. Padahal seorang perempuan yang haid, mandi sucinya nggak sah, wudhunya juga tidak sah, sholat bagi mereka haram, puasa bagi mereka juga tidak diperkenankan, dan lain sebagainya. Makanya kita harus sangat berhati-hati untuk masa suci ini tadi. Lebih baik kita menunggu lebih panjang ketimbang kita itu terburu-buru di dalamnya. Paling tidak setiap waktu sholat kita cek, ya, subuh dilihat, oh masih keluar. Nggak perlu jam 5 dilihat, nanti jam 6 lagi dilihat lagi, jam 7 lagi, nggak perlu seperti itu, nggak perlu sampai was-was semacam itu. Tapi paling tidak setiap waktu sholat atau setiap kali kita ke kamar mandi, mau mandi misalkan, atau mau kencing misalkan, nah itu dicek. Nah, sempatkan untuk ngecek dulu. Kalau misalkan memang sudah putih, baru mandi. Kalau misalkan belum, maka tunggu dulu sampai kita tunggu warnanya itu putih bersih. Jadi seperti itu. Sebagaimana perempuan dihukumi haid ketika mereka melihat darah, mereka juga dihukumi sebagai perempuan yang suci ketika mereka itu ketika darah itu sudah berhenti. Bin qita'id dam ba'da bulughi aqalli, dan disyaratkan juga untuk menghukumi perempuan ini haid, disyaratkan darah itu berhenti setelah masanya itu melampaui minimalnya haid, yaitu 24 jam. Ya, jadi kalau lebih dari 24 jam maka putih itu dianggap suci dan dia diwajibkan untuk mandi suci untuk kemudian sholat. Tapi kalau misalkan darahnya itu belum sampai 24 jam, maka cukup ketika melihat putih, cukup ngambil wudhu, setelah itu sholat. Kenapa seperti itu? Karena nggak ada haidnya. Kita diwajibkan mandi suci itu ketika suci dari haid atau suci dari nifas. Tapi ketika darah itu nggak sampai, istilahnya tidak mencapai minimalnya haid atau minimalnya nifas, maka tidak perlu mandi suci di situ. Misalkan ada perempuan, ya, misalkan ada perempuan keluar darah jam 1 siang. Jam 1 siang keluar darah, Isya sudah berhenti. Waktu Isya dilihat, oh kok sudah putih ini, berarti duhur dia nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, Isya sudah suci. Gimana ini, perlu mandi suci apa enggak? Nggak perlu, cukup wudhu saja. Jadi cebok, bersihkan kemaluan, setelah itu wudhu, setelah itu sholat Isya. Sholat yang terlanjur ditinggalkan gimana? Dikodok. Makanya bisa dikatakan ilmu kodok sholat, ilmu yang berkaitan dengan mandi dan lain sebagainya, itu semuanya masuk dalam kategori ilmu wajib bagi seorang perempuan. Karena yang semacam ini sudah istilahnya walaupun misalkan yang semacam ini itu tidak selalu dialami oleh setiap perempuan, tapi ada kalanya perempuan mengalami yang semacam ini, terutama ketika istilahnya yang banyak terjadi, perempuan jadi kocar-kacir waktu haidnya, kebiasaan haidnya jadi nggak karu-karuan dan lain sebagainya ketika mereka pakai KB, ketika mereka mengkonsumsi sesuatu yang minuman apa dan lain sebagainya, karena suntikan, karena akhirnya terjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi bi an kharajatil qutnah naqiyah laisa 'alaiha syai' min atharid dam fatu'mar bil ghusl wassalah wassaum. Maka ketika mereka sudah bersih, darahnya sudah berhenti, setelah itu sudah mandi suci, maka mereka kembali diperintahkan untuk sholat, untuk puasa. Wa yahillu wat'uha, bagi suaminya juga halal kembali untuk bersetubuh dengan dia. Maka termasuk salah satu haknya suami adalah para istri, hal yang harus diketahui oleh para istri ini harus jujur kepada suaminya kapan dia haid dan kapan dia suci. Karena ketika haid, hubungan suami istri itu menjadi sesuatu yang dilarang, menjadi sesuatu
sesuatu yang diharamkan, tapi begitu sudah suci itu kembali lagi menjadi sesuatu yang halal. Wa yahillu watuha fa in ada fi zamanil haid tabayyana wa wuqu'uha ibadatuha fil haid. Kembali lagi, kalau misalkan darah itu berhenti, setelah itu, jadi darahnya berhenti, maka wajib bagi dia mandi. Setelah itu sholat, kalau Ramadan juga puasa dan suaminya sudah halal baginya dan lain sebagainya, tapi ternyata setelah itu keluar darah lagi. Misalkan ya, keluar darah lagi, tapi masih di masa 15 hari 15 malam. Gimana ini? Misalkan ada perempuan haid 5 hari. Hari kelima suci, bersih. Akhirnya mandi, sholat, bahkan mungkin sudah sempat hubungan suami istri dan lain sebagainya. Ternyata hari ke-8 keluar lagi. Di hari ke-8 keluar lagi. Ketika darah keluar lagi, ketika darah yang keluar itu masih berada di masa 15 hari 15 malam, maka darah yang kedua serta masa suci yang ada di antaranya di madhabnya kita, madhabnya Imam Syafi'i, semua dianggap sebagai masa haid. Jadi semuanya dianggap sebagai masa haid. Berarti dosa dong sholatnya? Nggak dosa, karena ketika itu dia nggak ngerti kalau bakalan keluar lagi. Kecuali kalau kebiasaan seperti itu. Misalkan saya ini mesti hari kelima pasti suci dulu, tapi nanti hari ke-8 atau hari ke-9 keluar lagi. Di situ maka dia harus nunggu sampai darah itu istilahnya boleh dia menunggu sampai masa setelah waktu tersebut. Tapi kalau misalkan nggak terbiasa seperti itu, maka di hari kelima ini mandi suci bagi perempuan tersebut hukumnya adalah wajib. Jadi wajib mandi suci, setelah itu sholat, puasa di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Tapi ketika darah itu keluar lagi, di hari ke-8 ternyata darahnya keluar lagi sampai hari ke-10. Hari ke-10 suci lagi. Gimana ini hukumnya? Maka 10-10-nya semuanya dianggap sebagai masa haid. Puasa di dalamnya wajib untuk diqodok. Jadi kalau ini terjadi di bulan Ramadan, maka qodok yang wajib dilakukan adalah 10 hari, meskipun mungkin hari ke-7 sama 8 ini dia berpuasa, maka puasanya ini dianggap sebagai puasa sunnah, istilahnya dapat pahala sunnah, tapi bukan pahala wajib, dan nanti wajib diqodok di hari yang lainnya. Jadi masa suci di antara dua darah ketika masih berada di masa haid, masih ada di masa 15 hari 15 malam, maka semuanya dianggap sebagai haid. Hukumnya dianggap sebagai haid. Bahkan berhubungan suami istri pada waktu tersebut pun nggak haram. Istilahnya bukan sesuatu yang dosa. Akan tetapi kalau misalkan dia terbiasa suci di antara dua darah, maka sebaiknya, istilahnya seperti itu, sebaiknya nunggu dulu sampai keluar darah berikutnya. Tapi kalau misalkan dia ragu-ragu, ya kalau keluar, kalau enggak, misalkan gitu, ya kalau keluar lagi, kalau enggak, maka perempuan itu diperkenankan untuk suci di hari ke-5. Istilahnya di waktu berhenti yang pertama itu silahkan mandi suci. Masalah nanti keluar lagi ya sudah. Tapi sebaiknya hal-hal seperti hubungan suami istri sebaiknya dihindari dulu, di masa tersebut, karena ada perkiraan kalau darahnya itu akan keluar lagi untuk kedua kalinya. Jadi seperti itu. Sebagaimana perempuan dihukumi haid dengan melihat darah, maka perempuan juga dihukumi suci ketika darah itu terputus. Dan patokan dari darah terputus itu tadi, kita ngelihat, ngambil 2 kapas, yang satu dimasukkan ke kemaluan, setelah itu dilihat, oh sudah putih, maka silahkan mandi. Tapi ketika belum, masih kuning ataupun masih keruh, maka tunggu dulu sampai kita melihat warna itu benar-benar putih bersih. Wa alamatut tuhur minal haid, alamatun setelah itu suci antara istilahnya suci di antara dua darah di masa haid, ya. Suci di antara dua darah, hukumnya suci di antara dua darah ketika masih berada di masa haid, yaitu 15 hari 15 malam. Maka darah yang pertama dianggap haid, suci di antaranya juga dianggap sebagai haid, darah kedua pun juga dianggap sebagai darah haid. Setelah itu permasalahan kedua, at-tuhru bainal haidotain. Jadi itu suci di antara dua darah di masa haid. Sekarang kita membahas tentang suci di antara dua haid.
Jadi suci di antara dua haid. Aqallut tuhur bainal haidatain khamsata asyara yauman. Seperti yang kita tahu, suci di antara dua haid, minimal masa suci di antara dua haid itu adalah 15 hari 15 malam. Ketika seorang perempuan sudah terbiasa haid, maka dia bisa darah yang keluar di bulan selanjutnya itu dianggap sebagai haid ketika sudah mengalami suci selama 15 hari 15 malam tepat, dan menghitungnya itu per 24 jam. Jadi misalkan jam 1 keluar ya, jam 1 siang tanggal 1 Januari jam 1 siang saya keluar darah. Maka hitungannya gimana? Tanggal 2 jam 1 1 hari, tanggal 3 jam 1 2 hari, tanggal 4 jam 1 3 hari, terus sampai hari ke-16. Berarti hari ke-16 jam 1 siang itu adalah masa minimal perempuan ini untuk mengalami suci dan sah. Ketika keluar darah setelahnya, darah kedua itu bisa dianggap sebagai darah haid. Tapi ketika perempuan ini tidak mengalami suci atau mengalami sucinya itu kurang dari 15 hari, maka perempuan ini harus menyempurnakan masa sucinya sampai hari ke-15, istilahnya sampai tepat 15 hari 15 malam. Maka yang setelah 15 hari 15 malam dianggap sebagai haid baru, sedangkan yang sebelumnya dianggap sebagai darah istihadah. Misalkan kayak tadi aja contohnya, jadi ada perempuan keluar darah bulan Januari jam 1 siang keluar darah, keluar sampai tanggal 10 misalkan, tanggal 10 jam 1 siang keluar darah, berhenti darahnya, tanggal 10-nya jam 1 siang berhenti darahnya. Maka kapan minimal dia mengalami haid lagi, yaitu di hari ke 26 ya, tanggal 26 jam 1 siang itu adalah masa suci minimalnya perempuan tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata tanggal 20 sudah keluar lagi gimana? Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 keluar darah, tanggal 10 sampai tanggal 20 berhenti darahnya, suci darahnya itu berhenti. Setelah itu keluar lagi, dari mulai tanggal 20 sampai tanggal 30 keluar darah lagi. Jadi 10 darah, 10 suci, 10-nya lagi darah lagi. Gimana kita menghukuminya? Darah yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 10 itu sudah pasti adalah haid. Tanggal 10, dari tanggal 10 dia suci sampai tanggal 20 itu sudah pasti juga dia mengalami yang namanya suci, dianggap sebagai masa suci. Setelah itu tanggal 20 sampai tanggal 26 jam 1 siang, tanggal 26 jam 1 siang itu adalah masa takmilatan lituhur, istihadah. Jadi hukumnya adalah istihadah. Dan kenapa kok istihadah? Karena perempuan ini harus menyempurnakan masa sucinya sampai di tanggal 26. Jadi dia harus menyempurnakan masa sucinya sampai tanggal 26, baru tanggal 26 jam 1 siang, yang sebelum jam 1 siang dianggap sebagai istihadah, yang setelah jam 1 siang dianggap sebagai haid baru lagi sampai tanggal 30. Nah, ini yang harus kita benar-benar berhati-hati. Jadi patokannya bukan cuman tanggalnya saja. Oh, sudah masuk tanggalnya. Kita kalau di Indonesia kan per jam 12 malam dianggap pergantian tanggal. Setelah itu dianggap enggak gitu. Jadi kalau misalkan untuk haid kita menghitungnya adalah per 24 jam. Kapan pertama kali darah itu keluar dan kapan terakhir kali darah itu keluar, itu semuanya dianggap menjadi aturan antara haidnya dia dan juga sucinya dia. Antara haidnya dia dan juga sucinya dia. Jadi kalau di dalam kondisi ini, saya ulangi kembali ya. Jadi misalkan ada perempuan keluar darah tanggal 1 sampai tanggal 10 keluar darah jam 1 siang. Keluarnya jam 1 siang, berhentinya juga jam 1 siang. Setelah itu suci sampai tanggal 20. Suci sampai tanggal 20. Setelah itu tanggal 20 keluar lagi sampai tanggal 30. Jadi 10 darah, 10 suci, 10 lagi darah lagi. Kapan ini yang mana ini yang haid, mana yang istihadah? Karena sudah pasti ada istihadahnya. Yang 10 hari pertama sudah pasti adalah haid, yang 10 hari kedua sudah pasti adalah suci, mulai tanggal 10 sampai tanggal 20 itu sudah pasti suci. Yang bermasalah mulai tanggal 20 sampai tanggal 30 ini tadi. Ada haid di
di dalamnya juga ada istihadah di dalamnya. Yang istihadah yang mana? Mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 26 jam 1 siang. Nah, karena di situ tepat masa 15 harinya dari suci, dari masa sucinya. Karena dia suci tanggal 10 jam 1 siang, maka bisa haid lagi di tanggal 26 jam 1 siang. Yang sebelum jam 1 siang dianggap sebagai istihadah, yang setelah jam 1 siang dianggap sebagai darah haid baru lagi sampai terputusnya darah di hari ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi membahas tentang masa suci yang ada di antara haid. Yang pertama adalah masa suci di antara dua darah di masa 15 hari 15 malam, ya. Jadi masa suci, ada suci di antara dua darah, tapi dua darah ini kalau digabung sama masa sucinya semuanya masih berada di masa 15 hari 15 malam. Maka semuanya dianggap sebagai darah haid. Darah pertama dianggap haid, darah kedua juga dianggap haid, suci diantaranya juga dianggap sebagai haid. Jadi perempuan ini di masa suci tersebut bisa dikatakan secara hukum dia haid, ya. Secara hukum fikih dia dianggap sebagai perempuan haid, tapi ketika mengalami masa tersebut dia dianggap sebagai perempuan suci. Sholat tetap wajib bagi dia, puasa tetap wajib bagi dia, bahkan suaminya pun halal untuk bersetubuh dengannya. Akan tetapi secara hukum, karena setelahnya itu keluar darah lagi dan semuanya ketika digabung masih berada di masa 15 hari 15 malam, maka semua dianggap sebagai darah haid. Sedangkan yang kedua adalah suci di antara dua haid. Nah, jadi suci, minimal suci di antara dua haid, yaitu 15 hari 15 malam. Jika perempuan mengalami masa suci di bawah masa tersebut, di bawah masa 15 hari 15 malam, maka dia harus menyempurnakan dulu masa sucinya yang sebelum masa 15 hari dianggap sebagai istihadah, yang setelah 15 hari dianggap sebagai masa haid baru lagi. Sekarang kita akan membahas tentang at-tuhru bainal haid wan nifas. Sekarang adalah masa suci antara haid dengan nifas. Nah, jadi minimal masa suci antara haid dengan nifas. Qad qadamna sabiqan annal adhar min aqwali imamina Syafi'i annal hamil tahid. Sebagaimana sempat juga kita bahas bahwasanya perempuan hamil itu bisa mengalami haid, ya. Jadi di madhab kita, madhabnya Imam Syafi'i, perempuan yang sedang mengalami kehamilan, jadi perempuan yang sedang hamil itu masih bisa mengalami masa haid. Ketika mereka keluar darah, ya, ketika perempuan hamil ini tadi mengeluarkan darah dan darahnya itu memenuhi syarat untuk dianggap sebagai darah haid, maka hukum perempuan ini adalah mengalami haid. Nggak boleh sholat, nggak boleh puasa dan lain sebagainya. Meskipun hamil. Jadi meskipun dia mengalami haid, mengalami kehamilan, tapi perempuan hamil masih bisa mengalami haid. Oleh karena itu, bitali falaisa hunaka aqallun lituhur bainal haid wan nifas. Maka bisa dikatakan hukum suci di antara haid dengan nifas itu hampir tidak ada minimalnya. Jadi hampir tidak ada minimalnya. Perempuan bisa saja mengalami haid, setelah itu langsung berlanjut ke nifas, bisa saja. Bisa saja mengalami haid, setelah itu lanjut ke nifas. Jadi bisa dikatakan suci di antara haid, berarti haidnya dulu, baru setelah itu nifas, itu tidak ada minimalnya. Tidak ada minimalnya sama sekali. Bal qad la yakunu bainahuma tuhrun kama law ra'at hamilun adatuha khamsata ayyam thumma tasalatil wiladah bi akhiriha. Sebagaimana contohnya, ya, contoh ini dicontohkan di dalam kitab ini, misalkan ada seorang perempuan hamil. Ada seorang perempuan hamil menjelang lahiran ini dia mengalami haid 5 hari misalkan. Jadi keluar darah selama 5 hari berturut-turut dan darahnya ini seperti darah haid, istilahnya keluarnya lebih dari 24 jam. Hari kelima dari haidnya dia ternyata dia melahirkan. Hari kelima setelah haid ini tadi dia mengalami melahirkan. Setelah lahiran langsung keluar darah. Berarti gimana ini? Tidak ada jeda antara haidnya dia dengan nifasnya. Yang sebelum lahiran dianggap sebagai darah haid, yang setelah lahiran dianggap sebagai darah nifas. Kenapa yang darah sebelum lahiran ini nggak dianggap sebagai nifas juga? Karena
bayinya belum keluar. Sedangkan syaratnya nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan. Kalau misalkan tidak ada kehamilan, istilahnya kalau misalkan perempuan ini tadi belum keluar janinnya, belum selesai, belum tuntas lahirannya, maka darahnya itu tidak bisa dianggap sebagai darah nifas. Tidak bisa dianggap sebagai darah nifas. Jadi bisa dikatakan minimal suci antara haid dengan nifas itu tidak ada minimalnya. Istilahnya bisa jadi berlangsung dalam satu kesatuan, istilahnya gitu. Jadi langsung 5 hari. Jadi 5 hari mengalami haid, setelah itu dia lahiran, setelah lahiran langsung keluar darah. Maka yang sebelum lahiran dianggap sebagai haid, yang setelah lahiran dianggap sebagai darah nifas. Nah, begitu juga kalau misalkan perempuan ini mengalami kehamilan itu kembar misalkan. Nah, hamilnya itu kembar. Sebelum lahiran dia mengalami haid selama 5 hari. Jadi haid 5 hari, setelah itu lahiran. Bayi pertama misalkan lahir subuh. Bayi kedua lahirnya habis duhur misalkan gitu. Jadi habis subuh lahiran bayi pertama dikasih nama subuh. Habis gitu bayi kedua lahir duhur dikasih nama duhur. Gimana ini hukumnya? Yang 5 hari sebelum lahiran itu dianggap sebagai darah haid. Setelah itu melahirkan bayi pertama, dari darah yang keluar antara bayi pertama dengan bayi yang kedua masih dianggap sebagai darah haid. Masih dianggap sebagai darah haid. Baru setelah bayi kedua lahir, baru darah setelahnya itu yang setelah habis duhur itu tadi, maka baru setelah ba'da duhur itu dianggap sebagai darah nifas. Karena nifas ini adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kehamilan, berapapun hamilnya. Jadi yang dianggap nifas adalah setelah lahirnya bayi yang terakhir. Yang sebelumnya belum bisa dianggap sebagai darah nifas. Jadi kosongnya rahim. Kosong. Rahim itu benar-benar kosong dari janin ya. Bukan selain janin. Jadi kalau misalkan yang setelahnya ini tinggal tersisa ari-arinya misalkan, atau tersisa kotorannya dan lain. Ini nggak masuk ini. Masuknya sudah menjadi darah nifas. Masuknya sudah menjadi darah nifas. Dan hal itu berlaku bagi kehamilan normal ataupun kehamilan sesar. Di perempuan hamilnya normal, istilahnya dari jalan kemaluan, itu juga nifasnya setelah bayinya ini lahir, yang istilahnya lahirannya secara sesar sekalipun, yang dianggap nifas adalah setelah bayi itu keluar dari perut ibunya. Kalau keluar darah setelahnya dianggap sebagai darah nifas. Seperti itu. Tuhru bainal haid wan nifas. Sekarang ini tadi adalah suci di antara haid dengan nifas. Suci di antara haid dengan nifas. Yang terakhir adalah suci antara nifas dengan haid. Suci antara nifas dengan haid. Yang tadi adalah haid dulu baru setelah itu nifas. Yang sekarang adalah nifas dulu baru setelah itu haid. Nah ini agak susah nih pemikirannya karena nifas agak panjang ya. Jadi haid suci antara nifas dengan haid. At-tuhru bainan nifas wal haid lahu halan. Kalau untuk suci antara nifas dengan haid, suci antara nifas dengan haid itu ada 2 keadaan ya, ada 2 keadaan. Yang pertama adalah ayatur qabla bulughi aktsarin nifas wa huwa sittuna yauman. Ada kalanya masa suci itu terjadi di dalam masa 60 hari nifas tersebut. Karena nifas ini kan minimalnya sedikit ya, minimalnya nifas adalah sedikit, maksimalnya nifas adalah 60 hari, sedangkan kebiasaannya adalah antara 40 sampai 45-an hari ya kan. Rata-rata perempuan mengalami nifas kalau seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Ummu Salamah, beliau mengatakan kunna naq'ud fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanatin nufasa fi ahdi Rasulillah yaq'udna 40 yauman aw 40 lailah. Jadi beliau mengatakan para perempuan-perempuan yang nifas di zaman Nabi itu rata-rata mereka nggak sholatnya itu antara 40 hari sampai
40 malam. Jadi antara 40 hari 40 malaman istilahnya seperti itu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ini adalah normalnya atau rata-ratanya perempuan mengalami nifas. Tapi kalau masa maksimalnya adalah 60 hari. Jadi maksimalnya masa nifas seorang perempuan adalah 60 hari. Minimalnya adalah sebentar, diambil dari nifasnya Sayyidah Fatimahuz Zahra. Sedangkan maksimalnya adalah 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam. Jadi kalau misalkan kita membahas suci antara nifas dengan haid, jadi nifasnya dulu baru setelah itu haid, maka kalau misalkan masa suci tersebut berada di masa 60 hari, masih berada di masa 60 hari terhitung dari lahiran, bukan dari keluarnya darah. Dihitungnya dari lahirannya. Jadi 60 hari itu, masa 60 hari bagi seorang perempuan mengalami nifas itu hitungannya adalah dari ketika perempuan ini lahiran, bukan dari keluarnya darah. Karena kadang-kadang perempuan nifas itu nggak langsung. Misalnya ya kan, habis lahiran, saya pernah dengar ada yang mengatakan, saya setelah 10 hari baru keluar darah, seminggu setelah baru keluar darah. Apalagi kalau sesar mungkin ya. Jadi hitungannya 60 ini dimulainya kapan? Dimulainya dari lahiran, bukan dari keluarnya darah, Jadi di sini dikatakan ayatur qabla bulughi aktsarin nifas wa huwa sittuna yauman fayushtaratu ayyablugha 15 yauman bilayaliha. Kalau misalkan suci yang dialami perempuan tersebut terjadi di masa 60 hari, nifas tersebut, maka syaratnya perempuan ini mengalami haid adalah sucinya itu lebih dari 15 hari 15 malam. Contoh misalkan ada perempuan lahiran, ada seorang perempuan melahirkan. Setelah melahirkan dia mengalami nifas 20 hari misalkan. Keluar nifas 20 hari. Setelah 20 hari suci. Sucinya berapa hari? 20 hari juga. Suci 20 hari, setelah itu keluar darah. Ini darah kedua ini dianggap apa ini? Kan 20 hari dia nifas. Habis itu sucinya 20 hari. Totalnya masih 40 hari, masih di masa 60 hari. Gimana ini? Darah yang kedua ini dianggap sebagai nifas apa dianggap sebagai haid? Dianggap sebagai haid. Karena masa sucinya lebih dari 15 hari 15 malam. Walaupun berada di kurun waktu 60 hari. Jadi ketika perempuan nifas maksimal masanya dia adalah 60 hari. Tapi kalau sempat mengalami suci lebih dari 15 hari 15 malam, maka yang sebelum suci itu dianggap sebagai nifas, yang setelah suci dianggap sebagai haid. Karena masa sucinya lebih dari 15 hari 15 malam. Contoh lagi, misalkan ada perempuan setelah lahiran, dia mengalami nifas selama 30 hari. Keluar nifas selama 30 hari. Setelah itu suci 15 hari. Suci 15 hari, setelah itu keluar darah lagi 15 hari. Gimana ini hukumnya? Jadi 30 hari nifas, habis itu 15 hari suci, habis itu keluar darah lagi 15 hari, pas 60 hari. Kalau di total semuanya pas 60 hari. Gimana kita menghukuminya? Yang 30 hari adalah nifas. Yang 30 hari itu adalah nifas. Yang 15 hari adalah suci biyakin. Benar-benar suci, sholat di dalamnya sah, puasa di dalamnya sah, semua yang menjadi aturannya orang suci semuanya boleh dilakukan di masa 15 hari tersebut karena darahnya terputus selama 15 hari. Setelah itu keluar darah lagi 15 hari. Gimana ini yang 15 hari terakhir ini gimana hukumnya? Haid. Di 15 hari terakhir dianggap sebagai darah haid. 30 harinya nifas, 15 harinya adalah suci. Sedangkan 15 hari yang terakhir di ujung masa nifas ini tadi dianggap sebagai darah haid, bukan darah nifas. Kenapa? Karena antara dua darah nifas ini tadi, antara dua darah ini terjadi suci yang lebih dari 15 hari 15 malam. Maka darah yang pertama nifas, yang kedua dianggap sebagai darah haid. Kenapa nggak nifas juga? Karena sudah ada masa suci 15 hari. Jadi kalau masa sucinya kurang dari 15 hari, perhitungannya akan beda. Ini contoh yang kedua. Jadi contoh
Kedua ya, jadi suci antara nifas dengan haid itu ada dua keadaan. Yang pertama ketika masih berada di masa 15 hari, ada suci 15 hari di situ. Sedangkan keadaan kedua, ayat ra'a ba'da mujawazati sittina yauman fala yushtaratu khamsata asyar. Kalau misalkan masa sucinya ini setelah masa 60 hari, nih tadi di masa 60 hari ya, harus ada suci lebih dari 15 hari. Kalau kurang dari 15 hari, maka semuanya masih dianggap sebagai darah nifas. Contoh lagi lah ya, biar lebih gamblang lagi. Jadi misalkan ada perempuan keluar darah nifas, setelah lahiran dia keluar darah selama 30 hari. 30 hari keluar darah, suci 10 hari. Nah, sucinya 10 hari. Keluar darah lagi selama 20 hari. Nah, 30 hari nifas, suci 10 hari, keluar darah lagi selama 20 hari. Gimana ini kita menghukuminya? Yang 30 hari nifas, yang 10 hari suci itu juga dianggap sebagai nifas, yang 20 hari juga dianggap sebagai nifas. Kenapa seperti itu? Karena antara darah pertama dengan darah kedua, suci yang menyela-nyelai itu kurang dari 15 hari 15 malam. Dan semuanya masih berada di masa 60 hari. Nah, semuanya masih berada di masa 60 hari. Maka darah yang sebelum suci nifas, suci diantaranya juga dianggap sebagai nifas, darah kedua juga dianggap sebagai nifas. Tapi permasalahannya mungkin perempuan yang 10 hari suci itu melakukan ibadah yang lain. Nggak apa-apa, sama kayak suci antara dua darah haid itu tadi, seperti yang kita bahas di awal. Jadi kalau misalkan perempuan haid di masa 15 hari keluar darah, setelah itu suci, setelah itu keluar darah lagi, tapi kalau di total semuanya masih berada di masa 15 hari, maka semuanya dianggap sebagai haid. Nah, begitu juga dengan nifas. Kalau misalkan dia melihat darah nifas yang terputus, darah nifas yang terputus, tapi jarak yang memutus antara dua darah nifas ini masih kurang dari 15 hari 15 malam, maka semuanya dianggap sebagai darah nifas. Semuanya dianggap sebagai darah nifas. Yang sebelum suci dianggap nifas, sucinya itu juga dianggap sebagai nifas. Yang setelah suci juga dianggap sebagai nifas, karena masih berada di masa 60 hari. Dan suci yang menyela-nyelai ini adalah kurang dari 15 hari 15 malam. Jadi syaratnya suci antara nifas dengan haid itu, suci yang menyela-nyelai antara nifas dengan haid itu, kalau masih berada di masa 60 hari, syaratnya sucinya harus lebih dari 15 hari 15 malam. Kurang dari itu semuanya dianggap sebagai darah nifas. Sekarang keadaan yang kedua, ayat ro'a ba'da mujawazatis sittina yauman. Kalau misalkan suci yang menyela-nyelai antara darah nifas dengan haid ini terjadi di luar masa 60 hari 60 malam, fala yushtaratu khamsata asyar, maka tidak ada syarat 15 hari di situ. Bahkan tapi yang penting ada terputusnya. Jadi walaupun cuma 5 menit, walaupun cuma 1 menit, walaupun cuma sebentar, tapi harus ada sucinya dulu, ya, harus ada sucinya. Maka ketika keluarnya ini di luar masa 60 hari, maka yang sebelum suci ini dianggap sebagai nifas, yang setelahnya dianggap sebagai darah haid. Misalkan ada perempuan setelah lahiran keluar darah 60 hari. Ya. Hari ke-60 ya, di hari ke-60 berhenti darahnya. Berhenti darahnya misalkan sehari. Hari ke-60 berhenti sehari. Besoknya keluar darah lagi. Besoknya keluar darah lagi. Gimana ini menghukuminya? Yang 60 hari itu semuanya nifas. Setelah itu suci sebentar. Habis itu yang setelah 1 hari ini tadi, setelah suci 1 hari, dianggap sebagai darah haid. Jadi kalau misalkan di luar masa 60 hari, tidak ada syarat harus ada penyela, istilahnya harus ada jeda suci 15 hari 15 malam, itu tidak harus. Tapi harus ada berhentinya, istilahnya gitu. Tapi harus ada, istilahnya harus ada fasal, harus ada
pembeda antara istilahnya walaupun cuman sebentar, walaupun cuman 1 detik bahkan, cuman istilah misalkan ada perempuan di hari ke-60 ini sudah keruh. Habis itu keluar setelah 60 hari ternyata keluar banyak. Setelah itu keluar banyak. Maka yang banyak ini tadi dianggap sebagai darah haid. Karena barangkali setelah kuning keruh itu berhenti. Berhenti baru yang setelah 60 hari dianggap sebagai haid, yang 60 hari itu semuanya dianggap sebagai darah nifas. Jelas apa enggak ini? Sangat-sangat gamblang ya. Gamblang ya. Jadi begitu ya Mitra Semara penghitungannya. Tapi ingat ya, dari tadi Sarifah mengucapkan tanggal, tapi pada kaitannya hal ini tentang jamnya ya. Jadi kayak jam 1 tanggal 2 ya. Berarti jadi kalau saya bilang hari itu 60 hari 15 hari itu semuanya hitungannya per 24 jam ya. Per 24 jam, bukan kalender, bukan ngikuti ganti tanggal, bukan, tapi per 24 jam. Jadi kalau misalkan masa suci 15 hari ya 15 hari 15 malam, di mana tepatnya dia mengalami 15 hari 15 malam tersebut. Kalau saya bilang nifas 60 hari berarti ya 60 hari hitungannya dari mana? Dari melahirkan. Dari melahirkan. Misalkan lahirannya jam 12 siang. Jam 12 siang ya berarti per jam 12 siang itu 1 hari, 2 hari sampai hari ke-60. Jadi suci seperti itu, haid juga seperti itu, nifas juga seperti itu. Nifas juga seperti itu. Jadi ini tadi kita membahas tentang masa suci. Suci di antara 2 darah di masa 15 hari 15 malam haid, maka semuanya dianggap sebagai haid. Sedangkan suci antara haid dengan haid baru, itu minimalnya adalah 15 hari 15 malam. Kalau kurang dari 15 hari 15 malam maka dianggap sebagai dia harus menyempurnakan sampai tepat 15 hari baru bisa mengalami haid baru lagi. Setelah itu kita juga membahas tentang suci antara haid dengan nifas ya. Haid dengan nifas. Antara haid dulu, setelah itu nifas. Maka tidak ada jeda sekalipun nggak apa-apa di dalamnya. Istilahnya habis haid, setelah itu lahiran, habis itu langsung nifas juga boleh. Dan ini juga kita bisa menentukan kalau misalkan sebelum lahiran itu haid. Kalau sebelum lahiran nggak haid misalkan. Jadi misalkan ada orang sebelum melahirkan itu cuman keluar flek aja, nggak sampai 24 jam. Keluarnya darahnya itu cuman sedikit-sedikit dan nggak sampai 24 jam ternyata dia lahiran. Setelah melahirkan, ini kan biasanya orang lahiran itu kan kesakitan ini itu dan lain sebagainya. Gimana ini hukumnya? Dia ketika kesakitan itu terus mungkin ketinggalan sholat ini, gimana ini hukumnya? Kesakitannya mungkin ada yang 1 hari, ada yang 2 hari dan lain sebagainya. Ini semuanya dia dianggap sebagai perempuan yang istihadah. Kalau istihadah berarti sebenarnya sholat tetap wajib dilaksanakan. Gimana caranya? Sebisanya. Nggak bisa wudu ya tayamum, nggak bisa tayamum atau misalkan nggak ada yang nganterin dan lain sebagainya, ya sudah sholat faqidut tahurain, sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, sholat sebisanya ya, sholat sebisanya. Bahkan mungkin bawa najis, bawa ini dan lain sebagainya, tapi yang penting sholat. Dan ketika kita sholat dengan syarat-syarat yang tidak terpenuhi seperti itu, maka nanti ketika sudah suci, bisa mungkin sudah sehat dan lain sebagainya, dikodoi. Kalian pernah kejadian, jadi istilah Jawanya itu useng-useng gitu ya, sebelum melahirkan pasti akan keluar darah sedikit, belum ada 24 jam, tapi udah lahiran, harus mau melahirkan, nggak bisa lahir, otomatis kan nunggu lagi, gitu, istilahnya dirangsang. Orang kalau dirangsang istilah drip itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, masih ada yang ini yang perlu kita ingat-ingat ini. Jadi ketika lahiran anak pertama, anak kedua ini diingat-ingat ini ada nggak sholat saya yang tertinggal, ada nggak sholat saya yang nggak terlaksanakan. Kalau bisa diingat ya diqodho. Kalau nggak bisa ingat, misalkan yang penting diqodhoi, dikira-kira setelah itu diqodhoi. Paling nggak kita habis sholat subuh lagi, sholat duhur
duhur lagi untuk nambelin, istilahnya nambel sholat-sholat yang tertinggal seperti itu. Karena kebanyakan, kalau saya lihat kebanyakan perempuan ketika hamil nggak haid, itu yang pertama ya kan? Kebanyakan perempuan ketika hamil itu nggak haid sama sekali. Setelah itu yang kedua, kebanyakan perempuan ketika menjelang melahirkan itu yang keluar cuma flek-flek. Dan itu Makanya kalau saya ditanya ini, Kak, saya keluar flek, ini sudah tanggal-tanggal yang diperkirakan dokter untuk melahirkan, gimana, sholat apa enggak? Saya bilangnya sholat aja, karena biasanya nggak sampai 24 jam. Atau kalaupun flek itu keluarnya nggak terus-terusan gitu, jadi sedikit seperti itu, dan kalau di total nggak sampai 24 jam, maka sholat aja, sholat saja. Jadi kalau misal ini tadi kita membahas tentang suci antara haid dengan nifas. Kalau suci antara haid dengan nifas itu minimalnya, istilahnya minimalnya tidak ada jeda. Bisa jadi perempuan itu haid, setelah itu langsung nifas. Tapi kebanyakan nggak seperti itu. Kebanyakan tidak ada haidnya. Kalau tidak ada haidnya, berarti darah yang keluar menjelang melahirkan itu semuanya dianggap sebagai darah istihadah. Semuanya dianggap sebagai istihadah. Kalau istihadah berarti sholatnya wajib, ya, sholat masih wajib. Kalau misalkan Ramadan itu dia sebenarnya masih wajib untuk melaksanakan puasa, cuman kalau nggak kuat karena kan ada udzur lain, tapi sebabnya bukan karena darahnya yang keluar, tapi karena sakit yang dia rasakan. Dan lain itu kan jadi orang yang membatalkan puasa karena sakit, karena takut lemas dan lain sebagainya. Maka darah yang keluar di masa itu adalah istihadah. Kalau istihadah berarti wajib dikodoin. Wajib dikodoin. Begitu juga kayak tadi yang saya contohkan. Kalau misalkan ada perempuan hamil kembar, sebelum melahirkan ini nggak ada haidnya, dia cuman keluar flek-flek aja, atau darah yang dia keluar antara bayi pertama dengan bayi kedua, ini dianggap sebagai darah apa? Dianggap sebagai darah istihadah. Kalau istihadah berarti ya wajib untuk dikodoi, kalau dia tidak sholat, dan sebenarnya pada waktu itu tetap wajib melaksanakan sholat.